serta seluruh peserta. Selamat datang di acara penutupan Baca Rasa Dengar Virtual Festival Revolution 2022 Be Bold, Be Healthy Generation dan sharing session yang berjudul Mengapa Kita Membaca. Nah, Baca Rasa Dengar Virtual Festival Revolution 2022 Be Bold, Be Healthy Generation adalah sebuah festival literasi yang diselenggarakan oleh komunitas dan klub buku Baca Rasa Dengar dan Yayasan Rumah Cerita Indonesia. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung festival ini, yaitu ada HEA Production, Invernia Publishing, Able.id, Yayasan Dasar Indonesia, Paduan Suara Mahasiswa Suara Wadana Universitas Negeri Yogyakarta, Komika Manajemen, dan Event Banget. Perkenalkan, saya Muhammad Fadil. Saya sebagai anggota klub buku Baca Rasa Dengar yang akan menjadi MC dan moderator pada kesempatan kali ini. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan susunan acara hari ini. Acara akan dibuka oleh kata-kata sambutan dari Direktur Program Festival, perwakilan dari Yayasan Rumah Cerita Indonesia, kemudian penampilan dari Paduan Suara Suara Wadana Universitas Negeri Yogyakarta dengan lagu Hela Rotan. Dilanjutkan dengan sharing session, mengapa kita membaca bersama 5 pembicara yang sudah datang di tempat ini, dan akan ditutup dengan penampilan paduan suara mahasiswa Suara Wadana Universitas Negeri Jakarta dengan lagu Mande Mande. Baiklah, untuk membuka acara ini, mari kita dengarkan kata-kata sambut sekaligus penyampaian apresiasi kepada relawan oleh Kak Tania Margaret selaku Program Direktur Revolution 2022. Kepada Kak Tania, saya persilakan untuk menyampaikan kata sambutannya. Terima kasih, Fadil. Terima kasih kepada seluruh hadirin dan bintang tamu yang telah bersedia bergabung dalam acara penutupan Baca Rasa Dengar Virtual Festival Revolution 2022 di sore hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta karena telah kembali hadir dan mendukung festival kami. Saya harap setelah mengikuti festival virtual ini, teman-teman semua belajar sesuatu yang baru dan termotivasi untuk terus menjadi lebih baik lagi. Tentu saja yang paling utama, acara ini dapat berlangsung dengan lancar dan sukses berkat bantuan dan kerjasama dari teman-teman yang telah bersedia membagikan waktu dan tenaga mereka untuk bekerja keras di balik layar. Dan dengan bangga saya akan memperkenalkan mereka satu persatu. Saya mulai dari Akmarina Andira selaku Koordinator Publikasi, Nataya selaku Koordinator Program, Aldo Bandan selaku Bendahara dan Koordinator Administrasi, serta Ega Rezeki selaku Koordinator Volunteer. Lalu teman-teman volunteer yang telah membantu seluruh kegiatan festival sehingga dapat berlangsung dengan lancar. Winnie Triswandani, Iva Hafilda Hamid, Kori Elida, Afif Gunung, Indriana Apriani, Muhammad Fadil, Fikri Anggareksa, Anastasia Audrey, Getbogi Hikmawan, Teguh Afandi, Desi Farhani, Rian Riyadi, Adinda Nuriski, Nesiana Argina, Galis Remina, Laras Setianingsih, serta seluruh anggota komunitas dan klub buku Baca Rasa Dengar. Terima kasih juga atas dukungan dari pengurus Yayasan Rumah Cerita Indonesia, Nur Islafatun, Heri Kurniawan, Ira Wulandari, dan Febi Kusumawardani. Inilah wajah-wajah di balik kesuksesan dan keberhasilan virtual festival komunitas dan klub buku Baca Rasa Dengar. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua atas ide, waktu, dan tenaganya. Sebagai penutup, sekali lagi saya mewakili seluruh tim Baca Rasa Dengar Virtual Festival Revolution 2022 mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu mensukseskan acara ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan tindakan atau ucapan yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Semoga virtual festival ini dapat terus diadakan di masa-masa yang akan datang dan menjadi langkah awal kita bersama untuk tetap saling terhubung sehingga dapat terus mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama di bidang literasi. Let's be bold and be healthy generation. Selamat sore dan terima kasih. Baik, terima kasih Kak Tania atas sambutannya. Dan tentunya terima kasih juga kepada teman-teman dan seluruh panitia dan relawan yang sudah bekerja sangat keras dalam menyelenggarakan acara Baca Rasa Dengar Virtual Festival Revolution 2022 Be Bold, Be Healthy Generation. Nah, kami harap justru dengan acara festival ini akan kemungkinan semakin meningkatkan baik diskusi-diskusi selanjutnya dan juga partisipasi akan meningkat di klub Baca Rasa Dengar. Nah, selanjutnya saya akan mengundang Nur Islah
Isla Fatun selaku perwakilan dari Yayasan Rumah Cerita Indonesia. Kepada Kak Isla, saya persilakan. Oke, terima kasih banyak Kak Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan saya Isla. Hari ini ingin mewakili teman-teman Yayasan Rumah Cerita Indonesia. Saya mewakili yayasan ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang pertama adalah para suhu, para mentor yang sejak tiga pekan berturut-turut ini sudah berkenan untuk membagikan waktu, pengalaman, pengetahuan kepada kita semua, dan pengetahuan itu sungguh sangat berharga buat kita semua, buat para peserta juga, sehingga kita bisa bersama-sama mendapatkan insight dari masing-masing pembicara itu. Nah, yang kedua, saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada para kolaborator yang telah mendukung program ini dari awal hingga hari ini di closing acara, kepada HH Production, Able ID, Invermia Publishing, juga PSM Universitas Negeri Yogyakarta. Kami sangat berterima kasih pada teman-teman semua. Semoga kolaborasi ini bisa berumur panjang sehingga di event-event berikutnya kita juga bisa tetap bersilaturahmi dan bisa menjalin kolaborasi di program-program yang lain. Juga kepada para relawan, terima kasih banyak. Tadi sudah disebutkan ya orang-orang balik layar yang sudah sangat gigih dan apik gitu ya menyiapkan acara ini sehingga bisa berjalan dengan sangat lancar, rapi. Kepada para relawan, Yayasan Rumah Cerita Indonesia sangat berterima kasih dan sangat berhutang budi pada teman-teman semua. Juga kepada para peserta yang sudah 3 pekan ya meluangkan waktunya untuk turut mensukseskan acara ini, kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Semoga seperti kata Kak Tania tadi ya, semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga acara-acara ini bisa menularkan semangat literasi yang sama sehingga dimanapun teman-teman berada nanti bisa menularkan, mengambil apa yang baik dari event ini untuk diaplikasikan di ruang ataupun wilayah teman-teman dimanapun berada. Mungkin itu saja dari saya, Kak Fadil, dan semoga festival ini bisa berumur panjang juga ya Kak Fadil dan teman-teman, sehingga kalau tahun lalu itu kan sebenarnya sudah ada ya, dan ini merupakan festival kedua dan semoga tahun depan juga bisa kita adakan lagi dan juga tahun-tahun berikutnya bisa berjalan dengan lancar lagi. Terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fadil. Ya, terima kasih Kak Isla untuk kata sambutannya. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan istimewa dari paduan suara mahasiswa Suara Wardana Universitas Negeri Yogyakarta dengan lagu Hela Rotan. Nah, sebelum kita menyaksikan penampilan mereka, izinkan saya mengundang salah satu perwakilan dari tim paduan suara, yaitu Helma Elvira. Selamat sore, Kak Helma. Sore, Kak. Boleh tolong ceritakan sedikit nggak? Ini lagu Hera Rotan itu bercerita tentang apa nih? Oke, jadi lagu Hela Rotan ini nanti kalau misalnya didengar tuh lagunya kayak fun gitu ya, agak seru. Jadi ini lagunya tuh tentang mainan yang ada di Maluku sana. Nah, lagunya tuh tentang permainan yang kalau kita tuh akrabnya dengan tarik tambang. Cuman bedanya adalah kalau misalnya permainan ini tuh menggunakan kayu, kayak bambu gitu. Jadi makanya namanya Hela Rotan. Gitu, Kak, kalau secara garis besarnya sih. Oke, ini kira-kira kalau dari tim paduan suara tuh kalau mau latihan lagu Hera Rotan tuh mudah apa susah nih? Apa kayak butuh prosesnya itu kira-kira gimana tuh sama pembelajaran itu? Kalau misalnya untuk lagunya, pasti semuanya punya tingkat kesulitannya ya, Kak. Cuman kan kita jalanannya bersama-sama. Ada juga section leader kan, Kak. Maksudnya dalam suara sopran, alto, bass, tenor gitu pasti ada masing-masing yang bantu kita untuk mempelajari lagu itu. Jadi ya dibilang susah, kalau dijalaninnya bersama-sama ya enggak sesusah itu gitu.
Oke, ini berarti lagu Hela Rota itu juga sebagai salah satu lagu favorit yang sering dimainkan oleh mahasiswa Suarda Wardana di UNJ Universitas Negeri Yogyakarta juga ya berarti ya? Kalau tentang itu belum bisa menentukan ya Kak, soalnya banyak banget kan lagu yang dibawain sama UNY, jadinya nggak tahu kalau favorit yang mana sih Kak. Oke, kalau begitu langsung saja kita saksikan ya penampilan istimewa dari paduan suara mahasiswa Suara Wadana Universitas Negeri Yogyakarta dengan lagu Hela Rota. Ya, persilakan panitia untuk memutar videonya. Oke, itu applause dulu dong teman-teman buat penampilan dari mahasiswa Suara Wardana Universitas Negeri Yogyakarta dengan lagu Hela Rotan. Oke, keren banget sih lagunya. Gak cuman kayak senada dengan suara, tapi juga tariannya itu juga berseragam, itu bukan hal yang gampang loh gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke inti acara, yaitu kita akan berbincang-bincang bersama para pembicara yang luar biasa dengan latar yang sangat beragam. Nah, pada kesempatan ini, para pembicara akan menyampaikan mengenai kecintaan mereka tentang membaca. Mengapa mereka suka membaca, mengapa mereka membaca itu menjadi penting, dan apa sih peran membaca dalam kerjaan keseharian mereka. Nah, mereka itu adalah yang pertama, ada Prima Dita Rahma sebagai Direktur Turun Tangan, ada Yusuf Anggi Noen sebagai sutradara, ada Del Dartian sebagai aktor dan penulis, ada Paul Agusta sebagai sutradara, serta Abdur Asyad sebagai pelawak tunggal.
Nah, mungkin buat para pembicara, boleh saya hai dulu dong semuanya gitu. Halo, hai, 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 hai. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat dengan Sip. Oke, ini kita udah saling kita pertama. Saya izinkan saya untuk membicarakan profil dari masing-masing pembicara. Yang pertama, kita mulai dari profil Primadita Rahma. Nah, Primadita Rahma saat ini bertugas sebagai Direktur Eksekutif di Gerakan Kerelawanan Turun Tangan. Ya, Mbak Primadita juga sebagai veteran relawan di Ubud Writers and Reader Festival. Di luar jam kantor, ia juga gemar membaca serta berjalan kaki kemana-mana sambil mendengarkan podcast. Ia telah menerbitkan 1 buku non-fiksi dan 1 buku fiksi. Halo, salam kenal Mbak Prima. Halo Fadil, halo Kak Paul, halo Kak Arsyad, dan Kak Anggi, Tania, Hema, Isla, dan semuanya. Selamat sore. Oke, baik. Saya lanjut ke profil yang kedua, yaitu Yosef Anggi Noen. Nah, ini berarti Mas Anggi ya saya panggil ya? Oke. Mas Anggi adalah sutradara yang membuat film dokumenter, fiksi, dan juga mengeksplorasi medium audiovisual lainnya. Nah, film terpanjang barunya berjudul The Science of Fiction tayang perdana di dalam sesi kompetisi utama Locarno Film Festival di tahun 2019 dan mendapatkan penghargaan Special Mention Award. Film ini juga memenangkan penghargaan sutradara di Postdoc Film di Media Festival Portugal. Di tahun 2016, Mas Anggi juga menyutradai Istirahatlah Kata-Kata tentang penyair Wiji Tukul yang hilang. Film ini memenangkan penghargaan film terbaik di Bangkok ASEAN Film Festival. Halo Mas Anggi, salam kenal Mas Anggi. salam kenal teman-teman, selamat sore. Oke, nah ini selanjutnya ada profil dari Dela Dartian. Dela Dartian mengawali karir sebagai model dan pembawa acara di jalan-jalan di salah satu stasiun TV. Kemudian jatuh cinta kepada dunia seni peran, dan kemudian film-film yang ia bintangi itu udah banyak banget ya. Ada Love for Sale, terus juga Akhirat A Love Story, Arini by Love Inc., dan serial Pulang dan Virgin the Series. Nah, kemudian film-film tersebut meraih penghargaan pendatang baru terbaik dan terfavorit Indonesia Movie Actor Awards 2019. Nah, kecintaannya kepada alam yang menyembuhkannya dari luka membuat Kak Dela belajar dari hal baru ya, digemari yaitu menulis. Nah, ini kita mohon maaf teman-teman, Kak Dela Dartin sedang tidak bisa hadir, tetapi kita tetap membawakan video penyampaiannya sebagai wujud dia emang excitement terhadap cerita kita. Terus kemudian yang terakhir ada, belum terakhir, maksudnya ada satu lagi, ada Paul Agusta. Paul Agusta adalah filmmaker, aktor, dan edukator yang berdomisili di Jakarta. Ia memulai jam terbangnya secara profesional sebagai jurnalis seni dan kurator atau programmer film sebelum beralih menjadi sutradara di tahun 2007. Paul Agusta sudah menyutradai 5 film layar lebar dan banyak film pendek yang ditayangkan di berbagai film festival film internasional. Halo, Mas Paul. Halo, halo. Sehat-sehat ya Mas Paul? Sehat. Halo semuanya. Oke, lanjut. Nah, kita yang ditunggu-tunggu nih. Nah, itu ada Abdurrahman Arsyad atau ini dikenal sebagai Abdur Arsyad. Lahir di Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Nah, Abdurrahim Arsyad adalah seorang pelawak tunggal dan aktor berkebangsaan Indonesia. Dan dia dikenal sebagai pemenang kedua stand up komedi Indonesia Kompas TV musim keempat pada tahun 2014. Halo Mas Abdur. Halo Bang. Halo, sehat ya Mas? Sehat, alhamdulillah. Oke, baik. Kita udah mendengar ya semua profil-profil pembicara yang inspiratif dan luar biasa ini. Dengan lebih mengenal para pembicara, tentu kita akan jadi lebih semangat untuk mendengarkan cerita mereka. Oke.
Nah, sebelum kita diskusi lebih lanjut tentang masing-masing profil, kita foto bersama dulu yuk buat semua peserta dan juga pembicara. Untuk itu, mari kita menyalakan kamera untuk foto bersama. Oke, dan juga tim teknis coba untuk Bapak-Bapak. Oke, saya hitung sampai 3 ya, tapi kita akan tunggu dulu teman-teman untuk membuka layarnya. Oke, di sini ada 2 layar. Untuk layar yang pertama, siap-siap, 1, 2, 3. Cheers. Sebentar. Oke, untuk layar yang kedua, 1, 2, 3. Cheers. Oke, terima kasih semuanya. Oke, langsung saja nih aku mulai deh sesi diskusinya. Pertama, aku mungkin dari awal ya sesuai urutan dan pasti ya pertanyaan-pertanyaan basic dari tentang dunia membaca. Ini aku coba tanyakan ke semua pembicara, tapi aku coba improvisasi. Dari Mbak Prima dulu, ini aku mau nanya, kapan sih mulai suka membaca atau awal-awal interest untuk membaca, dan apa sih yang merangsang untuk kayak, oh ini kayaknya jadi kebiasaan nih untuk membaca terus, yang kayak jadi sebuah habit bahkan sebagai purpose gitu kan dalam membaca. Oke. Wah, thank you Fadil pertanyaannya. Ini sebenarnya menarik ya, waktu kemarin Tania aku tanya kayak topiknya apa nih gitu. Topiknya adalah kenapa membaca. Terus aku kayak gini, loh kenapa harus ditanyakan? Kayak why? Kayak aku ngerasa buat aku membaca itu adalah sesuatu hal yang cukup alami. Nah, makanya aku sampai browsing nih, kenapa ya orang itu harus baca? Nggak bercanda. Jadi emang waktu aku kecil SD gitu, aku ngelihat teman-teman aku dari mulai TK juga, teman-teman aku tuh hobinya kan menggambar dan mewarnai. Dan waktu itu kan kalau kita nggak bisa mewarnai atau nggak bisa menggambar atau nggak bisa melukis atau nggak bisa menyanyi, itu rasanya kayak anak yang terpojokkan, yang terpinggirkan. Jadi kayak kalau udah waktunya lomba mewarnai atau lomba menggambar, itu aku paling bontot. Jadi kayak aku nggak mau lagi masuk sekolah karena orang-orang bilang kayak kalau misalnya lagi di kelas keterampilan atau kelas kesenian gitu, aku paling jeblok nilainya. Terus aku akhirnya mikir kayak apa ya yang kira-kira orang-orang tuh nggak tertarik, terus aku bisa bagus di situ dan nggak ada saingan, yaitu puisi. Jadi akhirnya aku mikir kayak ya udah deh, aku di situ aja supaya nggak ada saingan. Tapi memang kebetulan juga aku suka baca dari kecil karena udah diajakin mama sering ke toko buku gitu. Dulu tuh waktu aku TK aja Sesame Street sama buku Mengapa Begini Mengapa Begitu tuh koleksinya lengkap gitu. Jadi akhirnya itu kebawa, terus kelas 4 SD aku pertama kali ikut kompetisi menulis esai, terus kemudian kelas 6 SD aku ke Jakarta untuk kayak finalis lomba menulis nasional gitu. Dan akhir-akhir ini aku merasa kalau ternyata semua orang, semua pekerjaan itu membutuhkan kemampuan menulis. Mau itu menulis laporan, menulis profil, kebetulan aku kerja di yayasan sosial ya, menulis proposal, pokoknya semua divisi di pekerjaanku tuh harusnya bisa menulis. Nah, gimana sih caranya bisa menulis yang baik atau bisa tahu tulisan yang bagus? Ya satu-satunya cara hanya membaca gitu. Karena kalau kamu nggak pernah baca buku yang bagus, nggak pernah ngelihat atau terekspos berbagai genre, ya kamu pikirannya ada di situ-situ aja gitu. Dan itu diakui sama semua intern staff aku, dari mulai yang bekerja dengan relawan di daerah. Kemudian kalau public relation kan udah pasti ya, karena dia harus bekerja dengan media, kemudian membuat press release. Bahkan yang graphic designer pun dia merasa kayak, Kak, aku kayaknya memang perlu belajar menulis juga nih gitu, karena kalau dia mau desain proposal atau mau desain konten Instagram, dia juga harus punya wawasan gitu. Jadi that's why aku membaca, karena aku ngerasa dari membaca itu bisa memperdalam wawasanku terhadap sesuatu gitu, Fadil.
Oke. Jadi emang udah dari kecil lah, dari mulai puisi dulu ya itu. Oke. Iya, dulu puisi, tapi kayak nggak bisa nulis puisi yang pendek. Akhirnya setiap lomba puisi malah disuruh lomba esai. Karena guru aku bingung kayak, Prim dipendekin lagi puisinya. Nggak bisa, Bu. Gitu. Jadi ya udah dia nulis esai aja gitu. Nah, terus aku mau tanya, untuk dari Mbak Prima sendiri, sebenarnya perjalanan dalam berkarir, terus baca dan juga menulis itu apakah emang dari dulu konstan, mau apapun yang terjadi, terus membaca dan menulis gitu aja, atau sempat kayak berhenti dulu, coba hal yang lain dulu, sampai akhirnya tuh tetap, oh kayaknya emang terbaik tuh di sini tuh, gitu, dari sebagai pengalaman gitu. Aku di sini mungkin agak under pressure nih karena aku jadi pembicara yang ditanyain pertama. Kalau ngadepin Kak Paul, Kak Anggi, sama Kak Arsyad yang udah karyanya udah banyak banget dan nasional dan juga mendunia. Mohon izin senior. Jadi kalau aku sebenarnya nggak terlalu bilang kalau aku udah bagus di kepenulisan, dan sebenarnya untuk aku refleksi pribadinya adalah lebih sering belajar lagi, lebih banyak belajar lagi. Tapi kalau secara pribadi ini skill yang ternyata dalam tanda kutip itu bisa aku gunakan di pekerjaan apapun, di karir apapun. Karena kebetulan walaupun aku bilang like aku punya buku, tapi aku jarang berprofesi secara formal sebagai penulis. Paling pernah sih jadi kayak content writer atau jadi mengampu beberapa website beberapa tahun gitu. Terus kemudian bikin festival literasi 2 kali, terus habis itu kuliner. Itu semua memerlukan kemampuan menulis sekali lagi. Jadi dari mulai nulis profil pembicara, kemudian nulis press release, nulis artikel. Jadi so far tuh ini adalah kemampuan yang secara pribadi aku paling confident di antara kemampuan-kemampuan yang lain gitu. Oke, thank you Kak Mbak Prima. Tadi jawab. Nah, aku mungkin langsung ke Mas ini. Kira-kira kalau misalkan dilihat-lihat ini sebenarnya sebenarnya apakah Mas Anggi lihat buku itu sebagai kayak pedoman Mas di dalam berkarir sih, kayak misalkan mungkin karena emang dari inspirasi dari sebuah buku-buku tertentu itu yang bikin Mas Anggi, ini kayaknya ini harus dijadikan sebuah karya atau sebuah mungkin yang menentukan sebuah jalan Mas Anggi gitu. Karena kan pasti kan literasi apa yang kita baca kan bisa menentukan kedepannya kita bakal seperti apa gitu. Kalau dari Mas Anggi ada nggak mungkin kayak yang buku paling menginspirasi gitu? Kalau saya sih sebenarnya membaca apa saja ya gitu. Saya suka menemukan sesuatu dari bacaan yang tiba-tiba aja saya temukan gitu. Pernah suatu ketika saya jalan di sebuah jalan ramai di Jakarta, Jalan Pramuka kalau nggak salah itu. Tiba-tiba saya menemukan satu sobekan kertas gitu yang isinya adalah cerita tentang Usmar Ismail yang bertemu dengan Presiden Soekarno, dan Presiden Soekarno menyatakan bahwa Usmar Ismail adalah satu-satunya regisseur atau sutradara atau apa namanya, regisseur itu bahasa Prancisnya sutradara di Indonesia saat itu. Gitu. Kemudian saya tahu bahwa ternyata itu dari satu buku yang ditulis oleh wartawan senior yang saat itu juga saya kira merekam sejarah itu. Yang saya bilang adalah ya, kalau pertanyaannya apakah membaca itu membawa kita ke niatan untuk membuat karya atau menghasilkan karya yang lain, saya kira ya tentu hanya dengan membaca kita bisa berkarya gitu. Sekarang dari mana kita bisa punya ide dan gagasan kalau kita tidak membaca gitu. Membaca apa saja ya gitu. Kalau pertanyaannya buku apa yang pertama-tama saya baca dulu gitu. Maksudnya yang kemudian menarik saya dan kemudian ini jadi ya tentu semua orang waktu kecil, enggak semua orang, tapi saya kira banyak orang kecil membaca yang buku-buku yang sederhana ya kayak 5 sekawan atau
buku-buku cerita-cerita pendek yang dimuat di majalah Bobo misalnya kayak gitu. Cuman yang menjadi menarik itu juga rasanya bukan membacanya, tapi petualangan untuk sampai ke bisa mendapatkan itu. Kalau saya lahir di kampung, di desa gitu, dan di desa itu yang langganan majalah Bobo cuman satu orang gitu, teman gitu yang rumahnya ya nggak terlalu jauh gitu. Tapi jadi setiap hari, saya lupa ya, Bobo itu terbit setiap hari Kamis atau apa gitu. Kalau Kamis kami datang, ya setiap hari kami datang ke rumah itu, kita bermain kayak itu. Tapi kalau Kamis kita menunggu-nunggu ada bapak mengantar Bobo untuk datang, kemudian kita baca bersama, ada buku ada cita-cita Nirmala dan Sisirik dan semuanya gitu. Jadi saya membaca itu. Tapi petualangan untuk kemudian mendapatkan bacaan, petualangan menunggu seminggu untuk bisa mendapatkan bacaan itu saya kira menjadi bagian dari pengalaman membaca yang juga melibatkan, nggak tahu, mungkin gestur fisik gitu. Jadi kita harus berjalan, kita harus punya sesuatu gitu. Jadi menurutku membaca penting. Tapi kalau buku yang lebih serius saya baca setelah saya dewasa, ya saya SMP saya membaca Bantengnya Arswendo gitu. Kemudian SMA, maksudnya itu yang terkenang ya. Saya membaca beberapa, tapi mungkin saya suka sekali dengan Canteng atau Khalil Gibran kayak gitu kan. SMP itu menggilai Khalil Gibran gitu. Terus kemudian ada Chicken Soup for the Soul, Chicken Soup for young people atau apa gitu. Ya karena itu juga bagaimana lingkungan itu juga ini. Dan juga itu dari pengalamannya kan, saling meminjamkan buku gitu kan juga menarik kan gitu. Oh, mau kau baca dulu ya gitu. Terus kemudian lalu SMA mungkin saya baca Saman, Ayu Utami dan sebagainya, dan banyak buku-buku yang lain, tapi beberapa poin-poin yang mengenang seperti itu. Itu sih kalau membaca, pengalaman menunggu bacaannya itu menarik gitu. Oke. Nah, ini aku mau follow up lagi sih Mas Anggi. Mungkin kan untuk zaman sekarang kan mungkin ketika Mas Anggi dulu mungkin 10 tahun 20 tahun lalu kan kayak agak sulit ya untuk bisa mendapatkan buku, mungkin bisa seminggu atau 2 minggu gitu. Tapi kan sekarang kayak udah lebih mudah dan di mana-mana gitu. Tapi di sisi lain juga justru malah banyak kalangan yang kayak belum tahu nih, pengen baca tapi belum tahu nih mau dari mana gitu, dan mereka udah terlanjur dewasa duluan gitu. Nah, kira-kira kalau dari Mas Anggi tuh ada insight ya, kira-kira tuh enaknya tuh mulai dari mana nih? Apalagi yang mungkin istilahnya mungkin ada yang juga orang udah telat berpetualang ya, baru berpetualang dalam dunia-dunia mungkin novel, dunia-dunia perfilman atau dunia buku-buku gitu kan. Ya kalau tips ya saya nggak punya gitu karena saya juga nggak tahu gimana cara memulai membaca. Tapi setiap zaman itu kan punya caranya sendiri gitu. Pasti menyenangkan juga kalau sekarang itu orang baru memulai membaca ya bentar. Baru mulai membaca gitu dalam usia yang mungkin sudah dewasa atau apa kayak gitu. Ya itu nggak apa-apa juga, saya kira nggak bisa juga menjadi paksaan untuk kemudian membaca kalau memang tidak ini membaca atau membaca yang berbeda-beda gitu. Kalau dilihat dari minat baca masyarakat kemudian dianggap minat baca masyarakat kurang kayak gitu, saya pengen menggugat dari sudut pandang yang lain, sebenarnya minat bacanya lebih, tapi yang dibaca apa gitu. Saya kira itu juga perlu menjadi diskusi bersama gitu. Saya pikir semua orang membaca loh gitu. Semua orang itu bertekun di depan handphone itu ngapain kalau nggak membaca gitu? Apa cuma ngelihat gambar gitu? Enggak, mereka membaca, saya kira. Membaca caption, mungkin nggak selesai gitu. Membaca judul, mungkin nggak selesai sampai isinya. Membaca trending, tapi tidak komprehensif kayak gitu. Tapi bahwa sebenarnya minat membaca itu saya kira memang tinggi gitu. Buat saya yang perlu didiskusikan lebih mendalam itu adalah yang dibaca itu apa dan kenapa kemudian orang lebih tertarik untuk membaca hal-hal yang sebenarnya tidak komprehensif gitu. Artinya apakah kemudian penyajiannya yang kurang memenuhi kurang kekinian misalnya kayak gitu. Mungkin memang sekarang mungkin bisa jadi pendek gitu karena orang pengen segera mendapatkan informasi berikutnya dan terus menerus kayak gitu. Orang nggak pengen mendalami sesuatu dengan membaca satu buku dalam waktu let's say 24 jam atau 6 jam ke depan gitu. Enggak, orang membaca durability atau orang membaca satu bab kemudian dia pasti akan ke handphone.
Tapi kan ke handphone kan bukan berarti tidak membaca, dia membaca yang lain gitu. Dia membaca caption lucu-lucuan dari meme-meme lucu atau apa kayak gitu. Saya kira ya itu discussable sih soal minat baca. Jangan-jangan bukan minat bacanya gitu kan. Jangan-jangan cara orang membaca gitu. Komprehensivitas orang membaca itu jangan-jangan punya apa namanya punya cara sendiri hari ini kayak gitu sih. Jadi kalau tips untuk memulai membaca ya saya nggak tahu gimana ya. Memulai membaca ya dengan membuka sesuatu gitu atau dengan curious gitu. Kalau nggak curious orang juga nggak akan memulai untuk mencari apapun gitu. Oke, thank you Mas Anggi untuk pemaparannya. Aku mau langsung ke Mas Paul. Oke, ini sebenarnya aku sebagai dari sudut sutradara ya. Kita ini sebenarnya sebagai manusia pasti kan berpikir dalam sebuah karya itu kan pasti setiap manusia pasti ada sebuah pikiran lah gitu. Pasti kadang-kadang saya mungkin berpikir cerita A, orang lain bisa cerita B gitu. Tapi mungkin dari sudut pandang Mas Paul nih sebagai orang berpengalaman dan juga peminat membaca, apa sih yang membedakan karya untuk orang yang apa ya? Apakah memang sebuah membaca itu jadi hal yang penting gitu untuk menjadikan sebuah karya gitu? Karena kadang-kadang kita tidak membaca pun kadang-kadang bisa menghasilkan sebuah ide gitu kan. Sering kadang-kadang kita berjalan-jalan keinget sesuatu gitu kan, kepikiran karya sesuatu gitu. Apakah memang krusial kah gitu dengan tutur kita membaca dan juga naluri kita gitu untuk berkreasi gitu. Well, basically kan seorang kreator apapun mediumnya itu kan seorang storyteller ya. Dan pencerita walaupun mau bercerita lewat film, mau lewat buku novel ataupun lewat lukisan atau patung itu masih bercerita, mau menyampaikan sesuatu. Dan biasanya keinginan untuk bercerita itu kan harus ada triggernya, dan triggernya itu biasanya dari mendengar cerita atau membaca cerita ketika masih kecil. Menurutku membaca itu mungkin bagi banyak, mungkin nggak semua, tapi bagi banyak storyteller, banyak seniman, itu mungkin triggernya, salah satu trigger utamanya dari mendengar atau membaca cerita. Kalau saya pribadi memang karena dari kecil sekali itu dibesarkan oleh buku. Bapak saya penulis, ibu saya jurnalis, jadi memang dikelilingi dengan tulisan seumur hidup, dan dari kecil tuh sudah diceritakan, dan dari bisa membaca tuh pasti hadiah paling sering atau oleh-oleh paling sering kalau orang tua keluar kota atau apa tuh pasti buku. Dari macam-macam, dari cerita-cerita waktu itu, cerita-cerita Karl May yang Winnetou tentang Native Americans and Cowboys, terus buku-buku mitologi Yunani saya dulu lengkap, apapun yang kira-kira menarik gitu. Dan saya juga dulu punya kebiasaan dari kecil, dari umur 6-7 tahun, apa yang saya baca saya ceritakan ulang gitu, saya tulis, memicu kebiasaan bercerita. Jadi misalnya ada karakter menarik di salah satu buku yang saya baca, tiba-tiba besoknya saya nulis cerita tentang karakter itu. Itu iseng gitu. Dan menurutku memang hampir semua seniman itu atau storyteller butuh trigger. Dan triggernya itu ya biasanya menurut saya memang dari apa yang dia baca atau apa yang dia dengar gitu. Dan sampai sekarang pun saya kalau bercerita atau menulis pun biasanya tertrigger oleh sesuatu yang saya dengar, sesuatu yang saya baca, seperti yang dikatakan Anggi tadi, bukan hanya buku gitu. Kadang-kadang saya bisa dapat ide cerita dari baca tweet orang, dari bisa baca artikel-artikel online, dan hampir sekarang metode saya membaca pun bisa dibilang 80-90% itu di HP. Saya baca novel pun di HP gitu, lewat aplikasi-aplikasi e-reader gitu. Dan banyak sekali trigger-trigger tulisan saya, trigger-trigger imajinasi saya tetap dari bahan-bahan bertulis sampai sekarang.
Ya Oke. kurang lebih begitu. Tapi ini berarti kan udah pengalaman bacanya udah banyak banget ya, Paul ya. Nah, tapi kira-kira hal genre atau mungkin buku-buku yang paling disukai itu biasanya genre seperti apa sih, dan biasanya kenapa suka? Kalau genre sih saya nggak terlalu membatasi ya. Kalau penulis-penulis yang saya suka sih memang cenderung bukan penulis-penulis, bukan buku-buku romance atau buku-buku dengan topik-topik ringan. Kecuali mungkin saya suka baca science fiction, terus suka baca suspense, thrillers, penulis-penulis fantasy juga, penulis-penulis kesukaan saya tuh kayak Neil Gaiman, terus kalau thriller kayak Patricia Highsmith, Paul Auster yang cenderung drama tapi kadang-kadang ada elemen-elemen magical realism-nya, terus ya kurang lebih begitu sih, atau yang lebih absurd dan abstrak kayak Fernando Pessoa atau William S. Burroughs, kayak gitu-gitu yang saya masih suka. Kalau di Indonesia sih yang tidak pernah membuat saya bosan sampai sekarang adalah Eka Kurniawan. Selalu menarik tulisan-tulisan dia. Tapi ya saya nggak terlalu membatasi sih. Saya lihat premisnya menarik atau ada konsep baru yang menarik, saya baca. Kayak misalnya saya suka kumpulan cerpen sih. Lagi karena saya merasa kumpulan-kumpulan cerpen itu kadang-kadang cara yang baik untuk memperkenalkan diri kepada penulis-penulis baru. Dan bacanya juga nggak ada beban. Sekali baca bisa cuma 10 menit, 15 menit, taruh, terus nanti kalau mau baca angkat lagi bukunya. Kadang-kadang kan kalau kita baca satu novel tuh kayak ada beban harus selesai cepat gitu. Jadi tapi kumpulan cerpen enak untuk dibaca, dicicil. Ya kurang lebih itulah yang suka saya baca. Oke, Mas Paul. Nih aku mungkin langsung ke Mas Abdur aja nih gitu. Nah, ini kan Mas Abdur kan sebagai komikus juga ya. Pasti kan kalau secara ngelihat kan juga orang kan komikus mungkin dapat inspirasi dari nongkrong, dari ngobrol-ngobrol bercanda-canda gitu. Cuman kadang-kadang sebenarnya yang saya lihat justru malah komikus itu juga perlu banyak berkarya. Yang dimana karya itu dapatnya itu dari membaca gitu. Nah itu menurut Mas Abdur sebenarnya seberapa pentingnya sih sebenarnya dalam apa ya berkarya, terutama dalam entertain komikus itu dalam relasinya dalam membaca itu. Mungkin Mas Abdur. Baik, makasih Mas Fadil. Yang pertama, komikus itu yang pembuat komik, Mas. Maksudnya komedian ya? Iya. Ya, jadi saya juga tidak tahu turunan kata dari stand up komedian itu kalau di bahasa Indonesia kan seperti apa, tapi kemudian senior memakai kata komika itu untuk mungkin bahasa Indonesianya stand up komedian gitu. Nah, kemudian terkait seberapa pentingnya saya baca untuk di dalam stand up komedi itu, inspirasi materinya biasanya dari situ. Jadi kayak kita melihat fenomena gitu, misalkan biasanya muncul dari keresahan, kemudian fenomena yang terjadi gitu, tapi biasanya ketika sudah dalam ide itu muncul dari situ, tapi begitu ditulis itu kita butuh baca. Karena kalau mengandalkan apa yang ada dalam pikiran saja, kadang-kadang dia tidak terlalu mukul gitu, atau kadang-kadang kita gampang, argumentasi kita dalam sebuah beat itu gampang dipatahin sama orang. Jadi kita butuh baca untuk memperkuat argumen yang ada gitu. Jadi saya tidak tahu teman-teman yang lain, cuman kalau setiap kali saya menulis materi, kalau materinya itu bukan materi yang
apa materi yang ringan gitu, itu biasanya saya butuh baca gitu, entah dari manapun gitu. Jadi baca googling, kemudian ada penjelasannya, saya coba cari segala macam untuk memperkuat isi materinya. Jadi kalau ditanya seberapa penting dalam kehidupan saya berstand up komedi, ya penting sekali karena di dalam setiap kali bikin beat itu saya buat joke gitu saya baca. Gitu Mas Fadil. Oke, Mas Abdur, ini aku mau tanya lebih lanjut lagi nih. Nah, sebenarnya kan berarti kan kayak apa ya? Kayak Mas Abdur sendiri pasti kan pengen banget ya untuk ngembangin komika-komika yang di luar sana itu kan pasti dengan mendorong membaca gitu. Kira-kira ada kesulitan dari challenge nggak sih? Maksudnya kayak mungkin emang komika itu masih belum banyak gitu komika yang secara literasi apa secara habit untuk membaca itu masih sedikit atau enggak cuma komika yang di luar sana gitu. Dan gimana sih Mas Abdur itu coba kayak apa ya ngingetin gitu itu salah satu emang untuk membangun diri pribadi itu dengan membaca gitu. Terus apa Mas Abdur jarang gitu maksudnya ya sebagai pribadi aja gitu untuk membaca. Kalau Mas Abdur gimana tuh? Saya kalau itu lebih ke kayak Mas Anggi tadi. Jadi sebenarnya teman-teman itu semuanya pada membaca ya. Jadi mereka itu karena kita bikin materi itu pasti karena kita melihat lingkungan sekitar dan segala macam, membaca dari sosmed, membaca dari berita yang ada, segala hal yang muncul lah di dalam dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu ada aja bersinggungan yang entah itu dari bacaan, entah itu dari langsung. Nah itu semuanya itu dimulai dari lebih banyak yang teman-teman yang membaca di sosmed. Gitu. Nah tapi kemudian biasanya hal yang kita temukan di sosmed itu kalau dibikin jadi materi, kalau dari saya gitu ketika saya tulis, dia itu butuh di setup-nya itu butuh penjelasan yang lebih ketimbang hanya dari sekadar di sosmed. Jadi itu tuh butuh bacaan lebih, butuh googling lagi gitu. Contohnya semisal kayak contohnya saja misalkan ada teman-teman yang misalkan ingin membuat materi misalkan ketika ada preskon tim forensik yang kedua kalinya forensik independen dari misalkan kasusnya FS misalkan, kemudian ada yang pengen bikin materi dari situ, kan dia tidak bisa pakai potongan video yang di-share sama Kompas TV misalkan yang cuma 1 menit itu untuk dipakai buat materi, dia harus baca tuh, dia harus googling mulai dari awal kejadian seperti apa, ini segala macam harus segitunya sehingga dia bisa memaparkan materinya itu dia dengan baik gitu. Tidak ada lubangnya, tidak ada plot hole-nya lah dalam ketika dia setup menuju punchline gitu. Jadi ketika teman-teman ada yang misalnya bertanya untuk membantu materinya atau apa gitu, kalau saya tahu saya kasih, cuman kadang-kadang saya tuh yang saya tahu ini harus dibawa kemana, tapi saya tidak punya referensinya. Saya biasanya kasih tahu, coba kamu googling soal misalkan dia bahas tentang perikanan gitu ya, kemudian ikan lele misalkan, coba googling tentang anatomi lele deh, lele itu kenapa digetok palanya mati tuh, coba googling anatomi lele biar lebih kuat setupnya gitu. Nah yang gitu-gitu, nah kadang-kadang tuh kalau kita baca dan cari yang lebih rinci dari sebuah masalah itu ada argumen-argumen yang unik yang ketika kita bawa di panggung tuh penonton kayak ngerasa kayak ih hebat banget ya dia tahu itu ya, padahal nggak hebat, kita cuman googling doang gitu, nggak hebat gitu, cuman googling doang gitu, kita juga nggak dari dulu tahu itu, kita waktu bikin materi itulah kita googling gitu. Nah kadang-kadang penonton tuh suka emes gitu ketika kita memunculkan fakta yang sebenarnya kita juga baru googling gitu ya, gitu-gitu sih. Oke. Ini sebenarnya pengen banget sih diskusi lebih lanjut ya, karena biar panas juga kita nih dalam perbincangan ini. Tapi sebelum itu mungkin karena ini sebenarnya pembicaranya ada 5 ya, kita mau coba kirim video dari Kak Del Dartian mengenai video-video dia yang tayang untuk di acara ini. Mungkin dari teknisi bisa langsung
Kalau untuk ini teknisi videonya Kak Dela Dartian. Oke, aku mulai nanya ya. Boleh dong. Jadi, kapan dan bagaimana Dela mulai membaca? Kalau dari mulai baca sebenarnya dari mulai aku nggak bisa baca, aku pengen membaca. Oke. Dulu waktu masih kecil aku langganan Bobo, Bobo. majalah Bobo. Iya, iya, iya. Waktu aku kecil itu di Jogja gitu kan. Jadi aku tiap hari Kamis, bahkan diingat tuh harinya. Setiap hari Kamis aku tuh pasti nungguin loper koran tuh zaman dulu tuh. Loper koran tuh pasti kayak ngelemparin buku. Ngelemparin buku, ngelemparin koran atau ngelemparin majalah gitu kan kalau kita langganan. Gitu. Nah, emang dulu rumahku di Jogja tuh namanya rumah-rumah di Jogja kan masih yang pagernya pendek-pendek gitu-gitu kan. Jadi si loper korannya tuh benar-benar kayak lewat naik sepeda terus lempar. Bobo, lempar gitu. Oh ya ampun. Masih ngalamin ya? Masih ngalamin zaman itu ya? Aku waktu masih kecil Itu gitu. seru sih. Terus jadi aku nungguin si mas-masnya itu di teras gitu sampai main bergi lah zaman itu kan. Kalau si bobonya udah dateng tuh aku langsung nyari mama gitu untuk bacain. Biasa papa kan kerja, jadi mama biasanya kayak bacainnya tuh yang singkat-singkat doang gitu. Zaman itu kayak masih apa sih yang Meringkas ya? Bukan yang Bona. Oh, Bona, si gajah berbelalai panjang. Yang nyantai-nyantai. Terus aku Iya, kan namanya anak kecil sukanya yang gambar-gambar gitu kan. Nah, tapi justru aku tuh malah lebih suka yang dongeng. Biasanya kalau di Bobo tuh ada yang dongeng apa ya, dongeng fantasi apa gitu loh, banyak banget kan dongeng-dongeng gitu kan. Iya. Nah, aku tuh nunggu papa pasti pulang karena papa akan selalu nyeritain maksudnya sambil diceritain gitu loh sama dia gitu. Nah, kenapa aku suka banget dengar storytelling papa gitu kalau dia cerita gitu. Biasanya tuh aku kadang sampai ketiduran. Jadi cerita belum kelar aku udah gitu. Tapi ada beberapa cerita tuh bahkan masih nyangkut di otak aku loh. Kayak waktu itu ada cerita tentang tembok Cina kayak gitu kan. Aku berimajinasi, aku bahkan nggak tahu tembok Cina apa, tapi aku bisa kebayang ke sana kayak gitu. Poinnya tuh iya, jadi bikin aku berimajinasi. Itu poinnya kayak aku sudah sangat ingin membaca ketika aku belum baca. Kalau ketika kecil itu kan kayaknya yang berbau-bau dongeng dan imajinasi siriku atau genre cerita apa sih yang Dela paling suka gitu, terus kenapa sekarang atau karena remaja beda banget juga. Oh, beda-beda ya berarti ya? Beda-beda mungkin nggak tahu ya. Kalau aku membaca itu, kalau dalam diri aku, mungkin kalau teman-teman yang lain beda ya. Kalau dalam diri aku membaca itu sama halnya seperti kita berevolusi juga kan gitu. Jadi aku dengan membaca tuh aku jadi belajar tentang dunia juga gitu. Membaca juga sarana aku untuk belajar apapun itu kan gitu. Zaman kuliah juga bacaanku jadi tentang public relation atau segala macam gitu loh. Poinnya. Jadi kalau aku haus akan ilmu yang aku ingin tahu, ya aku cari dengan membaca gitu poinnya gitu. Jadi kalau zaman aku SD, aku pengennya pasti baca komik gitu kan, belum sampai ke novel. Nah, novel pertamaku justru yang selesai enggak SD aku sempat baca novel-novel detektif yang ringan-ringan gitu. Oke. Kayak trio detektif gitu ya? Gitu. 3 serangkai ya. Itu pun aku dapatnya dari perpustakaan di sekolah. Oh, keren juga. Yang mana iya, dulu sekolah aku SD di Jogja, yang mana perpustakaan lumayan udah gitu, tapi nggak ada orang yang datang. Jadi aku senang malah enak sepi ya. Novel-novel kayak gitu, iya. Terus di dulu aku ingat banget SD itu di perpustakaanku cuma satu-satu yang ada AC, jadi sekalian ngadem. Modus ternyata. Iya, terus
Oh iya. Oh itu tebel banget. Di situ udah deh kelanjutan langsung. Oke, berarti kalau beda zaman, beda ini ya, beda bacaannya. Kamu nggak selalu membaca genre yang sama gitu berarti ya? Betul, iya. Oke. Aku beberapa tahun belakangan lebih banyak suka baca novel-novel travelingnya, itu mungkin juga menginspirasi untuk aku bikin Biru Kelana juga ya, kayak Agustinus Wibowo, kayak gitu-gitu. Oke. Ada penulis favorit? Yang menginspirasi gitu. Kenapa? Ada penulis favorit kalau untuk novel traveling? Agustinus Wibowo pasti. Oke. Nanti kita. Firsa Bersari juga. Oh oke. Tapi yang menginspirasiku untuk Biru Kelana pas Titik Nol sih, Agustinus Wibowo. Oke. Berarti itu bisa masuk ke dalam buku, salah satu buku yang mengubah hidup kamu lah ya, karena kamu mempunyai pemikiran baru gitu ya. Benar, iya benar. Oke, gitu. Jarang-jarang loh yang bisa begitu. Kalau ini karena ini kan itu kan berhubungan dengan kemudian kamu mau menulis. Kalau berhubungan dengan seni peran, apakah menurut kamu kebiasaan membacanya Della dari kecil ini membantu Della jadi seorang aktor? Banget ya? Banget. Misalnya ada satu peran yang aku membutuhkan untuk paling simpel sih, kayak kemarin di Akhirnya Love Story kan aku jadi ilustrator kan, dan kalau untuk menggambar emang aku suka gambar, tapi kan maksudnya kayak teknik-teknik dan segala macamnya gitu, aku mencari di toko buku gitu bagaimana tentang menggambar teknik-teknik dasar kayak gitu. Atau yang paling sering aku baca itu misalnya buku-buku psikologi. Itu juga untuk bekal juga ya gitu. Iya. Ini psikologinya berarti yang keilmuan atau kayak pandangan-pandangan semacam buku-buku how to atau ulasan mengenai kasus-kasus psikologi tertentu gitu? Lebih ke kalau buku psikologi itu kan banyak ya, karena kan psikologi kan merupakan ilmu filsafat sendiri gitu kan gitu. Lebih ke yang dasar-dasar pokoknya yang bisa aku ambil sebagai dasar dasar aku dalam mengolah seni peran gitu. Karena berhubungan dengan karakter ya. Karakter, benar gitu. Oke. Nah, itu sedikit kurang lebih pemaparan kemarin ya dari Kak Della Dartian. Ini sebenarnya udah banyak banget nih hal-hal yang bisa nyambung semua dari yang dari Mbak Prima sampai Mas Abdur, inti-intinya ya, yang bisa kayaknya bakal lebih panas lagi nih. Mulai emang dari baca itu emang sebuah nuter, dan juga ya memang baca itu emang ya tidak perlu ngulik-ngulik maksudnya apa aja yang bisa dibaca gitu. Dan juga memang sebenarnya minimal membaca itu adalah mempersiapkan preparing dalam karir kalian, entah itu dari mempersiapkan sebuah mungkin sebuah persiapan untuk komedi, terus juga untuk menulis sesuatu atau bahkan menulis film, itu pasti minimal baca itu sebagai prepare gitu kan. Nah sebenarnya pengen coba ulik-ulik lebih dalam nih, cuma karena emang waktunya sudah tinggal sedikit gitu. Jadi mungkin aku coba lempar ke penanya aja nih, mungkin teman-teman di sini yang partisipan yang udah nggak sabar nih, pengen coba bikin suasana lebih panas dengan pertanyaan-pertanyaan kalian. Mungkin dipersilakan. Di sini kita kasih 2 kesempatan untuk penanya ya. Yang ingin bertanya, mungkin silakan kalau yang ada bertanya, boleh raise hand atau boleh ngomong gitu, raise hand dan ngomong atau di chat. Apakah ada yang ingin bertanya teman-teman?
Mbak Prima lagi di Indonesia ya? Saya Lagi di Indonesia apa di luar negeri? di Indonesia, di Jakarta, di Pasar Minggu. Jam dindingnya salah itu dari tadi. Iya, ini udah berapa kali dibenerin. Saya pikir di luar negeri. Di luar negeri mana jam 12 siang ya? Iya, ini apa, telat 4 jam di Dubai aku jamnya. Iya. Baik, mungkin ada yang bertanya, silakan teman-teman. Bisa aja ya, Bang Abdur ini. Kalau nggak, mungkin aku coba follow up lagi nih. Mungkin tadi kan aku sebenarnya tertarik nih, kayak baca aja yang mungkin apa aja yang dibaca gitu. Cuman kadang-kadang kan kita juga memiliki keterbatasan juga gitu. Misalkan kalau emang karir kita di bisnis, pasti kan baca-baca yang kita kan kebanyakan nih pasti literasi ya bisnis gitu. Dan kalau kayak baca novel kayak, aduh kayak kurang ngerti nih, atau bukan bahkan sebaliknya gitu. Ketika kita mungkin baca-baca novel atau baca sastra atau mungkin filsafat tuh kadang-kadang kita kan baca-baca buku kayak mindset atau kayak baca buku yang kayak yang mungkin berbeda gitu dari aliran kan kita kan kadang-kadang ada keterbatasan kayak aduh kayaknya emang kurang nyambung nih atau gimana nih gitu. Nah mungkin pengalaman dari masing-masing pembicara gimana nih kira-kira untuk apa ya mungkin hal-hal yang keterbatasan kita gitu mungkin dalam sesuatu yang ada hal yang mungkin kita dari dasar emang ada yang belum nyambung gitu dalam baca sebuah tulisan gitu. Mungkin dari aku balik ya, dari Mas Abdur mungkin bisa ngejawab Mas. Mungkin gitu. Oke Bang. Apa tadi Bang? Saya nggak siap karena bukan yang pertama tadi. Saya pikir bukan yang pertama tadi. Maaf Ya, Bang, maaf Bang. mungkin kayak misalkan contoh nih saya kan misalkan orangnya mungkin sukanya baca-baca buku kayak politik, baca buku bisnis gitu. Emang kalau kadang-kadang kayak baca buku sastra kayak oke kurang nyambung ya atau gimana ya kayak kurang serak gitu. Nah itu gimana mungkin Mas Abdur punya pengalaman tersebut gitu mungkin atau enggak mungkin buat apa ya ngadepinnya tuh biasanya kayak gimana gitu. Ya sama sih Bang, saya juga begitu. Jadi kalau bukan buku-buku yang genre yang saya suka, biasanya tuh bab pertamanya itu akan menentukan apakah saya mampu bertahan atau tidak. Jadi saya kasih toleransi begitu. Kalau bab pertama si penulis ini bisa membuat saya bertahan, berarti oke, saya akan baca sampai selesai. Tapi kalau tidak ya sudah. Saya merasa kayak ya udahlah kayaknya bukan bagian saya ini di sini. Contoh semisal kayak saya tuh suka buku-buku yang misteri, detektif, itu suka sekali. Kemudian ketika merambah coba ke topik-topik yang lain, misalkan kayak buku-buku politik atau buku-buku sosial atau segala macam gitu, ya itu tadi bab pertama lah. Jadi saya pokoknya satu bab pertama saya akan paksa untuk saya selesaikan. Kalau itu oke, saya akan lanjutkan. Dan kemudian saya menemukan hal-hal yang luar biasa ketika mencoba itu. Jadi kayak misalkan adalah tokoh-tokoh politik yang sering tampil di apa namanya TV1 itu ya, apa namanya itu ya? Apa itu ya namanya Bang Karni Ilyas itu? Kok saya lupa ya? Indonesia Lawyer Club, Bang. Itu dia. ILC. Nah, kemudian saya itu menemukannya itu pengalaman saya adalah ketika kita nonton ILC itu kan mereka berbicara ada durasinya dan segala macam. Kadang-kadang tidak ada durasi sampai ILC itu jadi 3 jam, 4 jam ya. Tapi paling tidak mereka tuh ada keterbatasan gitu. Nah, kemudian saya coba misalkan ada satu tokoh A gitu berbicara di situ, kemudian ketika saya main ke Gramedia atau kemana gitu, kemudian saya lihat, oh orang ini ternyata menulis buku. Nah, ketika saya baca bukunya, kemudian saya merasa bahwa kayak nonton dia ILC selama 4 jam dia doang yang ngomong gitu, kayak wow, ternyata pemikirannya seluas ini, yang itu kadang-kadang tidak bisa kita tangkap hanya dari tayangan-tayangan televisi gitu, karena itu ada keterbatasan wawancaranya. Jadi mulai dari situ kemudian ketika ada tokoh-tokoh atau apa gitu, selama dia punya buku, saya coba untuk baca gitu, coba menyelami pikirannya dia seperti apa gitu. Nah, dan ternyata saya menemukan keasikan juga di situ selain novel-novel misteri tadi, buku-buku yang orangnya masih ada gitu, yang dia tulis tentang Indonesia atau dia tulis tentang apa gitu, seru juga gitu.
Oke, Mas Abdur, thank you banget. Nih kebetulan juga ada pertanyaan juga nih. Mungkin langsung Mas Paul boleh jawab ya. Ini dari Natalia, Jakarta, EH Production untuk Mas Paul. Apakah ada rencana untuk mengalih wahanakan suatu cerita seperti kemarin ada film dari bukunya Eka Kurniawan? Karena tadi Paul sebut suka baca tulisannya Eka Kurniawan. Nah, mungkin dari Mas Paul boleh ngejawab. Kebetulan iya. Kebetulan saya dengan kawan-kawan dari Tala Media, Madi Marahimin, produsernya, sedang develop adaptasi dari ceritanya Eka Kurniawan berjudul Sumur, yang kami sedang mulai adaptasinya. Saya co-writing skenario-nya bersama Tumpah Tampubolon. Kita sedang mulai development. Saya nanti akan menyutradarainnya. Paling mungkin bisa lebih banyak informasi tentang itu tahun depan, tapi kami sekarang masih dalam proses development adaptasi, skenario adaptasinya. Tapi ya, Sumurnya Eka Kurniawan sedang saya develop, sedang kami develop. Itu kayaknya bisa ditambahin tokoh orang timur gitu, Bang. Di situ, Bang. Saya kirim video casting nih. mungkin tapi di novelnya kurang ada, tapi coba lihatlah nanti. Oke, ini juga ada pertanyaan nih dari Eka untuk Kak Abdur. Ini Melanesian kapan ada video baru? Apakah masih ada bentuk internal setelah insiden pernikahan Kak Ari? Kapan menulis film skrip horor Kak? Bikin tentang Suanggi gitu. Ya, Melanesian belum lanjut karena memang manusia-manusia timur ini susah sekali diatur jadwalnya. Mohon maaf, jadi ya begitulah ya. Kemudian kapan menulis skrip film horor? Saya dalam tataran menulis skrip itu masih sangat dalam tahap belajar, jadi masih bantu-bantu orang segala macam. Ya kalau ada nanti, insya Allah bisa lah dipelajari dan segala macam. Jadi masih bukan penulis utama, masih penulis kedua, jadi membantu teman-teman yang lain. Mudah-mudahan nanti ada yang horor-horor. Tapi susah ya. Saya tidak tahu sih, kalau kayak Mas Anggi, Bang Paul kan pasti tahu ya. Saya tidak tahu bikin horor tuh gimana caranya bikin orang takut ya. Shot-shotnya tuh pasti aneh-aneh ya. Saya tidak paham tuh. Ya gitulah. Oke, Mas Abdur nih kebetulan malah pembicara kita yang pengen nanya nih. Halo Mbak Prima, ini tadi nanya ke aku nih. Boleh silakan mau nanya apa nih? Oke, thank you Fadil. Aku mau tanya sama Kak Paul sama Kak Anggi, kapan hari kan aku datang ke acara Inspigo for Business yang kebetulan Dewi Lestari salah satu pembicaranya, dan beliau bilang tentang transformasi novel ke film. Nah, kalau dari pengalamannya Kak Anggi sama Kak Paul, misal nih dalam membaca sebuah novel atau membaca sebuah cerita, sejauh mana sih batasan ini kadang kan kalau novel, kalau misalnya aku nulis novel kan, itu kan nggak pakai mikir suatu hari akan difilmkan, ya siapa tahu ya, amin ya barangkali. Tapi batasan seperti apa sih ketika ternyata nanti itu jadi film ternyata nggak bisa diwujudkan. Nah, itu biasanya ada kriteria tertentu atau ada standar tertentu nggak sih dalam perwujudan karya tulis ke karya audiovisual seperti film. Terus untuk Kak Abdur, aku pertanyaannya gini, aku pernah nih ikut course menulis komedi dan itu susah banget. Ya, buat aku sih susah ya, tapi nggak tahu kalau Abdur pasti udah berpengalaman. Aku pertanyaannya gini, kadang yang namanya nulis skrip komedi, bayanganku itu di atas kertas tuh lucu. Ternyata pada saat aku bacakan atau pada saat aku perform, let's say, itu orang nggak ada yang ketawa gitu. Nah, pernah nggak Kak Abdur ngalamin hal itu, dan apa sih biasanya yang perlu kita fix atau perlu kita improve dari yang kita tulis sebelum kita perform skrip komedi. Thank you.
Boleh mungkin ke Anggi dulu mungkin. Adaptasi alih wahana itu selalu memikat tapi juga selalu menantang ya. Ada tantangan tersendiri untuk mengadaptasi karena orang sudah membaca satu format yang pertama dulu, baru kemudian nanti ketika diadaptasi menjadi format yang lain orang punya ekspektasi gitu. Apalagi kemudian ini buku. Buku itu kan memang disiapkan untuk membuat orang berimajinasi. Sedangkan film atau hal yang berbau audiovisual itu justru disiapkan untuk membatasi ruang gerak mata paling tidak kayak gitu. Kalau imajinasi mungkin tetap ada, tapi orang itu terbatasi pada frame gitu, dan juga suara yang diatur sedemikian rupa. Jadi dengan demikian itu dua jenis medium yang memang sudah berbeda berbeda kodratnya, kira-kira seperti itu. Belum lagi ketika kita mengalihwahanakan dari buku ke film itu kita bukan terbentur ya, maksudnya dihadapkan pada banyak proses yang membutuhkan biaya yang banyak gitu. Di buku ditulis di sebuah gurun pasir, seseorang berjalan tanpa mengenakan alas kaki. Satu ekor unta mengikutinya. Mereka berdua kehausan. Gitu. Itu bukunya, kalimatnya. Itu butuh berapa kalimat, butuh berapa huruf, butuh berapa titik gitu. Tapi kalau mau diwujudkan dalam film, itu butuh terbang ke Arab Saudi atau ke Australia yang ada gurunya, butuh bawa unta, butuh melatih unta supaya bisa berjalan di belakang orang, kayak gitu. Butuh orang yang bisa tahan untuk berjalan di dalam pasir yang mungkin panas tanpa alas kaki. Jadi elemen-elemen yang diwujudkan dari situ bisa jadi mungkin tidak semudah apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat di buku. Tantangannya berbeda. Maka kemudian ya memang harus benar-benar dipilih mana bab-bab atau mana cerita dalam buku yang memang mampu diwujudkan dalam satu keterbatasan proses pewujudan audiovisual. Itu yang kemudian membuat pembuat film yang sedang mengadaptasi buku itu merasa diteror dengan ekspektasi para pembaca buku. Ada yang berhasil melawannya, ada yang sebenarnya juga memang ternyata justru malah punya keberhasilan yang lain, yaitu mewujudkan satu visualisasi yang bisa jadi lebih liar mungkin atau lebih melebihi ekspektasinya, tapi juga ada yang tidak berhasil gitu. Kalau kemudian ditanya, baru-baru ini saya mengadaptasi satu novel yang habis syuting sekitar 2 minggu lalu, novel dari Sabda Armandio berjudul 24 Jam Bersama Gaspar. Di novel ini, kalau teman-teman pernah membaca, novel ini isinya sebuah cerita detektif gitu, dalam sebuah format cerita yang sangat mengalir dan eksplosif gitu, dan menantang untuk diwujudkan gitu. Jadi saya juga mengemasnya menjadi satu cerita dengan satu keyword gitu, kata kunci yang kita pegang sama-sama, yaitu saya sedang tidak membuat film, saya sedang mendongeng gitu. Ini yang saya selalu tekankan pada tim saya, kita mendongeng ini. Jadi memang ini yang kita sampaikan ada dongeng. Film itu adalah format konsumsinya gitu. Tapi spirit kita adalah spirit mendongeng. Nah, menarik karena sebenarnya juga penulis bukunya juga memberikan keleluasaan untuk si kami pembuat film untuk mengadaptasinya. Saya kira ada juga pembuat buku yang kemudian memang memegang teguh bukunya sampai benar-benar menemukan orang yang dia percaya untuk bisa mengadaptasinya menjadi bentuk lain gitu. Tapi ada juga yang memang memberi keleluasaan. Ya, tapi saya bisa tekankan bahwa bukan saya tekankan, saya nggak mau menekan apa-apa, tapi maksudnya saya bisa
saya bisa pastikan bahwa ada kesulitan tersendiri memang mengadaptasi novel atau bentuk tulisan menjadi film gitu. Tapi juga menjadi sebuah bentuk dialog yang menarik antara 2 atau 3 medium yang sebenarnya bisa jadi novel jadi lagu juga kan, bisa jadi film gitu. Cuman film itu paling mudah untuk dituntut gitu. Karena apa? Karena justru konsumsinya paling mudah gitu. Orang itu tadi kalau disebut kenapa sih saya tidak bisa membaca sesuatu hal yang tidak pernah saya inginkan baca, misalnya tadi ada yang menyukai politik terus membaca novel jadi kesulitan. Tapi pasti orang yang menyukai politik lebih mudah menonton film gitu. Jadi kenapa tidak kemudian kita pikirkan bahwa justru karena film itu paling fun untuk ditonton, apapun itu produk audiovisual gitu. Jadi bebannya justru sebenarnya paling berat karena orang pengen fun ketika menonton film. Orang bisa kemudian merasa dirinya itu tercabik-cabik dan orang bisa put a lot of effort untuk membaca buku sampai kemudian dia meledak-ledak pikirannya. Tapi kalau menonton film kok rasanya, lah aku pengen fun kok kamu filmnya sulit-sulit gitu. Lah aku pengen menonton film seperti Harry Potter, seperti ketika aku membaca Harry Potter, tapi filmnya seperti ini misalnya. Atau aku pernah membaca buku yang ini kok filmnya seperti ini. Jadi memang tapi nggak apa-apa, maksudnya itu wajar aja gitu. Aku senang dituntut-tuntut seperti itu sama penonton gitu, karena dengan begitu aku berkembang gitu sebagai filmmaker gitu. Apalagi mengalihwahanakan. Belum lagi misalnya dulu waktu saya bikin istilah kata-kata dari puisi-puisinya Wiji Dukul gitu. Lah itu juga lebih dramatis lagi tuntutannya karena kemudian berbicara tentang orang yang hilang misalnya menggunakan puisi-puisinya. Ya tapi ya it's part of karya gitu. Semakin banyak yang menghalangi, saya pikir seseorang yang punya karya itu semakin akan memikirkan masak-masak dan pengen menunjukkan bahwa apa yang dia adaptasi atau apa yang dia bikin itu adalah memang sesuatu persembahan terbaik gitu dari cara dia mencerna, cara dia membuat tafsir atas produk sebelumnya gitu. Oke, thank you Kanggi. Kak Paul? Oke, kurang lebih aku setuju sama Anggi. Tantangan terbesar sebenarnya atau hal yang paling harus kita hadapi sebenarnya adalah tantangan ekspektasi. Itu kalau kita mengadaptasi sebuah karya tulis. Karena sebuah novel atau in my case yang sedang kami coba adaptasi sekarang, cerpen, itu kan men-trigger imajinasi dan langsung meng-establish a set of expectations yang harus ditemui gitu. Tapi sama juga seperti yang dikatakan Anggi tadi, kalau dia menggunakan istilah mendongeng, aku kurang lebih merasa bahwa mungkin pendekatannya bukan mengadaptasi, tapi lebih ke retelling aja. Kayak semacam parafrase yang menarik dalam bentuk audiovisual. Saya kebetulan ini baru pertama kali mengadaptasi prosa, tapi di film pendek sering mengadaptasi puisi beberapa kali. Tapi mengadaptasi prosa baru pertama kali sekarang. Dan memang tantangannya adalah untuk memilih atau lebih mempertimbangkan apa yang bisa divisualisasi atau apa yang memang di atas kertas hanya untuk dirasakan, dan gimana caranya kita menerjemahkan rasa tersebut yang di atas kertas bukan visual menjadi visual atau sesuatu visual yang men-trigger rasa tersebut lagi, rasa yang mirip. Seperti itu, tantangannya itu sih sebenarnya. Mungkin in the case of yang lagi kami kembangin sekarang, Sumur, mungkin kami agak dalam tanda kutip beruntung karena yang diadaptasi cerpen, hanya kurang dari 50 halaman. Jadi ceritanya sedikit lebih padat daripada novel panjang. Tapi itu pun lumayan menantang karena dalam rentang ceritanya itu kira-kira 20-an tahun dalam 50 halaman gitu. Jadi
tantangannya adalah bagian mana yang harus diceritakan, bagian mana yang essential untuk perkembangan karakter-karakternya dan perkembangan ceritanya. Dan ketika kita menceritakan ulang storytelling itu kan, kita juga harus memilih atau memilah mana yang essential dari ceritanya untuk disampaikan. Dan yang paling sulit sebenarnya itu sih, tapi kalau saya pribadi merasa agak beruntung karena saya merasa yang sedang kami kerjakan ini sudah cukup minimal dari flow storytellingnya sudah cukup sinematis ya, udah ada pembabakannya lumayan clear di cerpennya. Jadi untuk proses adaptasi, saya tidak bilang itu mudah, karena tidak mudah, tapi membantu dalam proses pengerjaannya saat ini. Tapi ya kalau misalnya dibilang tantangan terbesar, pasti akan selalu ekspektasi para pembaca gitu. Tapi ya mudah-mudahan yang penting sih kayaknya menurutku kalau mengalihwahanakan sesuatu, mungkin tanggung jawab terbesar kita adalah yang penting jiwanya sama rasanya nggak hilang. Soalnya untuk plek-ketiplek harus sama, kontennya semua sama, itu kan medium yang sangat beda ya, apalagi kalau kita berbicara novel. Novel beratus-ratus halaman, sedangkan film hanya 90-120 menit gitu. 2,5 jam, 3 jam max. Susah untuk memasukkan segalanya. Tapi kayaknya bagi saya pribadi, kalau misalnya melihat sebuah adaptasi dari novel yang saya suka ke film, yang saya kejar itu adalah rasanya. Kalau rasanya byproduct efek emosionalnya dari nonton filmnya mirip dengan efek emosional ketika saya membaca bukunya, saya akan menganggap itu adaptasinya udah berhasil. Kayak kemarin nonton di salah satu streaming adaptasinya Sandman Neil Gaiman, itu menurut saya sangat berhasil karena dari karakter, dari sisi emosionalnya, semuanya rasa. Saya ingat ketika umur 13-14 tahun baca komiknya sama nonton seriesnya, ingat perasaannya sama. Dan kan dari situ saya ngerasa oh ini berhasil banget. I see. Thank you, Kak Paul, Kak Abdul. Baik, terima kasih Pak Prima. Mohon maaf kalau ada bunyi-bunyi seng ya, di sini hujan. Menulis dirasa lucu, kemudian dibawakannya tidak lucu gitu. Apakah pernah saya alami? Saya alami setiap hari. Setiap kali menulis komedi, dicoba, ternyata hit and miss. Jadi itulah kenapa kemudian di stand up komedi ada open mic. Jadi kita ada ajang latihannya. Jadi kayak materi misalnya kita bikin durasi 10 menit, biasanya hit and miss hanya 5 menitnya yang ada kumpulan-kumpulan beat yang kalau dikumpul 5 menit doang yang lucu, 5 menitnya tidak lucu, kita rewrite lagi, tulis ulang segala macam, konsultasi dan segala macam. Tapi yang paling penting itu sebenarnya dari terus-terusan yang seperti itu, nulis, nyoba, kurang, tulis ulang, nyoba lagi, tulis ulang, nyoba lagi. Itu sebenarnya yang paling penting adalah menumbuhkan rasa sense of humornya gitu. Sense of humor itu tidak bisa dipelajari, dia tuh hanya bisa distimulus gitu dari nonton film komedi, dari nonton stand up komedian lain, stand up komedian Indonesia maupun luar, kemudian apapun yang lucu-lucu kita tonton untuk menumbuhkan sense of humor itu. Mungkin saya kurang tahu, tapi mungkin kalau di musik tuh kayak sense of harmoninya apa gitu ya, yang kayak orang kalau udah hebat di musik, dengar sebuah lagu gitu dia ngerasa kayak oke, ini lagu keren gitu. Kayak Ahmad Dhani dengar neng nong di Indonesian Idol, kemudian dia beli lagu itu tuh. Mungkin dari telinganya merasa bahwa ini lagu keren nih. Yang mana kalau saya yang dengar, saya rasa kayak lagu apaan ini ya. Tapi ya itulah sense-nya itu kayaknya. Nah di komedi itu sih. Karena memang perhubungannya
rasa ya, jadi tidak ada ilmu pastinya. Kita anggap lucu belum tentu orang lain anggap lucu, orang lain anggap lucu belum tentu kita anggap lucu. Jadi memang mainnya sangat mengedepankan rasa. Jadi ya yang bisa kita tumbuhkan ya sense of humornya itu sih Mbak Bima. Oke, thank you Kak. Ya mungkin kayak namanya festival ini ya, baca rasa dengar. Jadi tadi Kak Anggi, Kak Paul, Kak Abdur bicara tentang rasa. Jadi kayaknya aku ngambil kesimpulan dari situ sih. Tapi aku menarik, ini buat aku menarik banget karena sebagai penulis aku pingin bisa mengembangkan tulisan-tulisan aku sih ke berbagai genre. Thank you Kak Anggi, Kak Paul, sama Kak Abdur. Oke, thank you buat semuanya, buat pembicara. Ini seru banget ya. Ini udah ada pembicara kita, udah ada penulisnya, udah ada saudara, udah ada aktor. Ini sebenarnya diskusi ini bisa jadi satu film nih sebenarnya nih. Ya, tapi karena memang keterbatasan waktu ya teman-teman, jadi kita mungkin bisa sampai sini aja. Tapi sebelum aku akhiri, sebelumnya mungkin satu-satu dari Mbak Prima sampai ke Mas Abdur, dua tadi urat tadi. Mungkin closing statement kayak buat teman-teman yang sedang membaca, closing statementnya. Terus juga yang kedua, rekomendasi buku dong dari masing-masing pembicara. Dari Mbak Prima mungkin silakan. Waduh, closing statement-nya adalah terus membaca. Aku tadi ingin meng-highlight waktu Kak Anggi cerita tentang maksudnya kita ini mungkin permasalahannya bukan di minat baca, tapi apa yang kita baca. Jadi aku juga mengencourage teman-teman di kantor untuk terus baca dan terus menggali genre yang mungkin di luar dari zona nyaman kita gitu. Jadi kalau aku dulu aku suka banget sama non fiksi dan tapi sekarang aku juga waktu kemarin nulis fiksi aku banyak baca fiksi juga dan ketika aku ini kan novel pertamaku, jadi aku membedah Harry Potter keberapa ya yang Order of Phoenix. Di situ tuh aku bacain satu persatu dan aku kasih post-it di hampir setiap karakter yang baru diceritain. Jadi kayak misal rambutnya bergelombang, hidungnya lancip dan sebagainya, itu aku belajar dari Harry Potter. Jadi buat aku belajar bisa dari buku apa aja dan tinggal kita menyesuaikan yang mana yang benar-benar sesuai dengan keinginan atau harapan atau passion kalau orang zaman sekarang bilang ya. Kalau rekomendasi buku macam-macam juga sih karena aku kan memang baca bukunya macam-macam, jadi nggak bisa kasih rekomendasi. Tapi kalau fiksi mungkin yang agak klasik aku akan rekomendasiin Mitch Albom. Banyak bukunya Mitch Albom itu yang sebenarnya sangat mendalam, tapi dia sampaikan dengan style yang menurut aku sederhana dan dia juga banyak menulis tentang nilai-nilai kekeluargaan. Jadi itu sebenarnya buat aku ketika aku beberapa kali baca bukunya Mitch Albom itu ada di tengah-tengah antara buku self help kayak tadi Chicken Soup gitu sama fiksi. Jadi buat aku buku-bukunya Mitch Albom itu selalu menarik. Itu. Thank you, Fadil. Sama-sama. Mari Mas Anggi, boleh mungkin closing statement dan buku rekomendasi. Soal membaca ini saya kira harus jadi kesenangan gitu. Jadi jangan justru karena kita lagi butuh sesuatu baru membaca gitu. Jadi lebih baik memang ya membaca jadi keseharian taruh buku aja gitu di WC gitu daripada scrolling Twitter. Enggak daripada, maksudnya bisa ada alternatif lain selain scrolling Twitter atau Instagram pas lagi di WC gitu, bisa membaca buku kumpulan cerpen atau apa gitu yang mungkin bisa jadi menarik gitu. Kalau rekomendasi buku ya maksudnya saya tidak bisa merekomendasikan yang sangat spesifik, tapi saya baru saja membaca satu buku judulnya Dunia Supri gitu. Itu lucu bukunya, saya suka cara penulisannya juga menarik. Terus kemudian saya juga ini di dekat saya lagi ada beberapa bukunya Martin Suryajaya. Saya juga suka cara dia yang kocak gitu. Dan orang-orang Itimu sangat menarik. Kalau tadi Abdur bilang
mau ini tentang cerita-cerita dari timur, saya kira orang-orang timur menjadi satu cerita yang menarik untuk dibaca. Itu 3 rekomendasi saya. Terima kasih. Fadil, suaranya hilang barusan. Halo, hilang ya? Oke, mungkin langsung ke Mas Paul untuk closing statement dan rekomendasi buku. Ya, menurut saya membaca itu penting karena men-trigger imajinasi, men-trigger semangat buat berkarya. Kita nggak pernah bisa tahu dapat inspirasi dari mana. Juga jangan membatasi genre atau topik yang dibaca yang kira-kira menarik atau apa, hajar aja. Karena menurut saya seorang storyteller tuh harus lagi kalau kita mau jadi penulis atau storyteller of any kind ya, itu harus punya wawasan atau pengetahuan yang lumayan luas. Kalau salah satu dosen saya pernah bilang soal filmmaker, a filmmaker cannot know everything, but a filmmaker should know a little bit about everything. Dan salah satu caranya yaitu dengan membaca apapun yang kira-kira menarik, yang membatasi fiksi, non-fiksi atau genre yang kira-kira interesting aja, bacalah gitu. Kalau rekomendasi buku, let's see, yang terakhir mungkin 2 buku terakhir yang saya baca kalau di Indonesia tuh yang menarik karena lumayan beda itu Bino, karya Zaki Jaihutan, itu very interesting storytelling, sama yang sangat bandel menurutku perspektif nulisannya itu Lucifernya Venerdi Handoyo itu sangat menarik. Tapi kalau luar sih saya sangat rekomendasikan karena sekarang ada seriesnya, coba baca lagi for the first time Sandman-nya Neil Gaiman, seriesnya itu salah satu fantasi terbaik yang pernah ditulis panjang masa menurut saya. Dan ya bisa sekalian nonton adaptasinya juga karena it's quite beautiful. Paling itu sih rekomendasi 3 itu dari saya. Oke, thank you Mas Paul. Terakhir nih Mas Abdur. Oke Bang, closing statement saya tidak punya nih Bang. Jadi saya pinjam punyanya Mbak Nana Sihab aja ya. Mbak Najwa itu pernah bilang kalau orang yang tidak suka membaca itu sebenarnya hanya belum menemukan satu buku yang membuat dia jatuh cinta. Jadi teruslah mencari untuk menemukan satu buku yang akan membuat kita jatuh cinta pada membaca. Kemudian rekomendasi buku saya buat teman-teman yang pengen gemar membaca gitu, pengen suka membaca gitu, mulailah dari buku-buku di Gramedia yang di covernya itu ada tulisan international bestseller. Nah, itu adalah buku-buku yang tidak mungkin mengecewakan menurut saya ya. Mulailah dari situ dan kalian akan jatuh cinta. Contohnya seperti bukunya, menurut saya sih cocok untuk zaman-zaman sekarang nih. Bukunya Mo Gaudat, judulnya Rumus Bahagia, covernya warna kuning gitu. Itu bagus sekali. Itu international bestseller juga tuh di covernya. Insya Allah bagus. Nah, itu dari saya, Mas Fadil. Oke, nih terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Abdur, juga Mbak Prima, Kak Adela tadi videonya, Mas Paul dan Mas Anggi. Sekarang sebelum kita lanjut nih ke sesi terakhir banget nih, kita pengen foto-foto lagi yuk. Terakhir mungkin teman-teman sekali lagi coba nyalain kameranya teman-teman. Dan untuk teknisi jangan lupa. Oke, aku hitung sampai 3 ya. Sebentar, kita tunggu dulu teman-teman yang lain untuk membuka kameranya. Oke.
Ini cuma ada satu screen ya. 1, 2, 3. Cheers. Oke, bentar. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Cheers. Oke, thank you semuanya. Baik, terima kasih Kak Indri. Oke, tadi kita udah dengarkan semua sharing-sharing yang udah nyentuh banget dan inspirasi dari para pembicara. Ya dapat dilihat bahwa dari siapapun kita, latar belakang kita atau apapun yang kita kerjakan, yang kita miliki, membaca merupakan sebuah kebiasaan baik yang sebaiknya kita tanamkan sejak ini karena memang memiliki besar minat manfaat yang besar, dan juga dari Mbak Prima bilang memang ini sebuah network kita gitu untuk membaca. Nah, untuk mengakhiri rangkaian kegiatan kita sore ini, saya ingin kembali mengundang salah satu perwakilan tim paduan suara Wadana yang untuk menceritakan lagu Mande Mande yang kita akan saksikan sebentar lagi. Nah, dari Kak Hema. Halo Kak Hema. Kak Loli yang ini deal sama Loli. Oh ya, Kak Loli berarti ya? Iya, Oke, iya. Mbak Loli. Halo Mbak Loli. Lagi nge-freeze ya Loli kayaknya. Iya, lagi nge-freeze ya? Kayaknya nge-freeze deh. Halo Loli. Oh. Halo. Halo. Oh iya. Ini lagi sinyalnya kurang bagus ya, Mas Loli. Halo. Halo. Mungkin kita putar video dulu aja kali ya, Dil. Nanti kalau udah selesai baru tanya Loli. Oke, kita baik. Sekarang kita saksikan langsung ya penampilan istimewa dari paduan suara mahasiswa suara Wadana Universitas Negeri Jakarta dengan lagu Mande Mande. Saya persilakan panitia untuk putar videonya. Wow.
Ya, demikian persembahan lagu Mande Mande dari paduan suara mahasiswa suara Wadana Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, ini kita udah terkonek lagi belum dari Mas Lolinya? Halo Mas Loli. Oke, halo, apa suara saya udah kedengeran, Mas? Oke, udah kedengeran dengan jelas. Oke. Mas Loli. Oke, baik. Jadi untuk cerita Mande Mande sendiri itu dia menceritakan tentang perpisahan dengan orang-orang yang dia sayangi, seperti dengan orang-orang yang disayangi. Nah, jadi kalau secara garis besarnya lagu Mande Mande ini, Mande itu merupakan nama panggilan untuk seorang pria yang bernama Mande. Kemudian suatu hari dia menikah dengan seorang wanita yang sangat cantik yang juga sangat dia sayangi, seperti itu. Tetapi setelah menikah, dia harus Hema boleh dibantuin nggak ya? Hema masih ada di tempat? Halo? Tanya putus lagi nih. Kebetulan aku bukan tim lagu ini, Kak. Jadi yang lebih paham Kaloli. Gitu. Oh gitu. Ya. Tapi Hema bisa kasih gambarannya aja nggak ya supaya kita bisa ini closing. Ya udah deh. Nggak apa-apa. Ini sayang banget tadi dan penjelasannya udah lengkap banget, tapi ternyata memang terkendala sama koneksi. Jadi mungkin dengan berat hati mungkin kita langsung saja sampai ke penutupan acara. Jadi teman-teman dengan demikian terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Dengan demikian, Baca Rasa Dengar Virtual Festival Revolution 2022 Be Bold, Be Healthy Generation resmi ditutup. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah mendukung festival ini, Klub Buku dan Komunitas Baca Rasa Dengar, Yayasan Rumah Cerita Indonesia, TH Production, Invernia Publishing, Able.id, Yayasan Musik Sastra Indonesia, Paduan Suara Mahasiswa Suara Wadana Universitas Negeri Yogyakarta, Komika Manajemen, dan Event Banget. Saya Fadil dan seluruh panitia yang bertugas mengundurkan diri. Pesan kami, jaga kesehatan, taati protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 karena masih banyak ya. Dan tentunya sampai jumpa di acara Baca Rasa Dengar dan Yayasan Rumah Cerita Indonesia selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Dadah. Terima kasih banyak Mas Agus, Mas Anggi, Kak Abdur, Mbak Prima. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih banyak.